Ketua Kejaksaan Tinggi Papua yang diwakili oleh Bapak Asisten Intelijen, juga dari Ketua Pengadilan Tinggi, dari Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan juga Kepala BPKP yang tadi baru saja izin karena ada virtual dengan Kemendagri. Juga yang kami hormati Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua yang juga telah memberikan sambutan. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi, seluruh jajaran ASN, Kementerian Hukum dan HAM di kantor wilayah dan UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi, bahkan rekan-rekan media dan undangan sekalian yang hadir pada kesempatan siang ini. Juga yang saya hormati Bapak Ondo Afi, Bapak Corsawi yang juga hadir memenuhi undangan kami dengan Ibu Ongge dan Pak Albert Runaweri yang nanti sebentar akan menerima penyerahan sertifikat secara langsung dari Bapak Asisten 1 kepada Bapak Ibu dengan pendaftaran yang sudah kami lakukan. Pertama-tama pada kesempatan saat ini patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan izinkan kami untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk kehadiran Bapak Ibu undangan dan semua kita yang telah hadir pada kesempatan deklarasi dan penandatanganan zona integritas di siang ini. Secara nasional, pelaksanaan penandatanganan deklarasi janji kinerja sudah dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dihadiri oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Ketua KPK bersama perwakilan dari Komisi 3 DPR RI yang dilaksanakan di tanggal 6 Januari yang lalu. Untuk itu saat ini semua kantor wilayah di seluruh Indonesia diminta untuk melaksanakan penandatanganan zona integritas dan deklarasi janji kinerja yang setelah di tingkat kantor wilayah akan ditindaklanjuti pelaksanaannya di Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi. Dalam pelaksanaan penandatanganan, memang kita membutuhkan penilaian eksternal terhadap capaian kinerja Kemenkumham yang dinilai oleh Ombudsman dalam layanan publik dan juga penguatan berkaitan dengan tingkat penyelenggaraan birokrasi kita di pusat melalui KPK dan di seluruh kantor wilayah melalui Kejaksaan Tinggi, dan juga sinergitas yang menjadi komitmen dalam pelayanan publik yang menjadi bagian dari kerjasama dengan pemerintah daerah. Sehingga pada kesempatan siang ini tentu saya selaku Kepala Kantor Wilayah menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk semua undangan yang telah memenuhi undangan kami dan hadir pada deklarasi janji kinerja di saat ini. Dalam kesempatan saat ini saya hendak menegaskan beberapa hal bahwa penekanan Bapak Menteri pada saat deklarasi tanggal 6 Januari di tahun 2022 itu mengandung dua hal. Dari upaya kinerja Kemenkumham, yang pertama berkaitan dengan transformasi layanan publik, sehingga semua satuan kerja baik di tingkat eselon 1 dan kantor wilayah sampai pada UPT dimintakan untuk melakukan sebuah transformasi layanan publik. Titik tumpu dari pelayanan publik ini harus ada ekspektasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan meminimalisir jumlah pengaduan yang disampaikan oleh publik terhadap tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM yang membawai 11 unit eselon 1. Yang kedua, perkuat dan perbanyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh semua jajaran, sehingga dalam ketentuan pelaksanaan pengembangan inovasi
itu tidak diletakkan pada konteks struktural. Tapi semua ASN dimintakan untuk terlibat secara aktif, memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif untuk mendorong perubahan dalam percepatan untuk menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat. Sehingga tentu antara transformasi dan inovasi ini harus menjadi hal penting yang kita bahas, kita rumuskan secara bersama-sama untuk mewujudkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM pasti profesional, akuntabel, sinergi dan transparan serta inovatif. Bapak Asisten 1 dan Bapak Ibu sekalian, upaya untuk mewujudkan pembangunan reformasi birokrasi, zona integritas, deklarasi janji kinerja sudah sering dilakukan, dan kami kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk memaksimalkan seluruh kemampuan yang ada. Nah, hal ini dimungkinkan karena saat ini di Kementerian Hukum dan HAM semua kegiatan kita sudah digitalisasi. Kita sudah mengalami 3 lompatan dalam kinerja Kementerian Hukum dan HAM, dari birokrasi digital berpindah menjadi revolusi digital, dan kita sudah masuk di era baru dengan layanan publik digital. Sehingga perpaduan antara transformasi layanan publik dan inovasi menjadi titik tumpu terhadap kebutuhan akselerasi pelayanan kepada masyarakat yang bisa dirasakan langsung. Semua kantor wilayah dan juga satuan kerja diminta untuk melakukan perubahan-perubahan dan penataan. Yang kedua, dengan perubahan digitalisasi di Kementerian Hukum dan HAM, maka tidak ada lagi pembatasan bahwa seakan-akan kita yang ada di Indonesia Timur tertinggal. Maka semua proses kinerja kita diukur dengan percepatan, atau Menteri sering menegaskan dengan speed up, pergerakan, percepatan yang selalu kita laporkan. Untuk itu, kami telah bekerja keras dan berupaya. Di tahun 2019, Kantor Imigrasi Kelas 1 TP Jayapura sudah meraih wilayah bebas korupsi. Nah, kita akan berupaya untuk di tahun 2022 ini untuk masuk memperoleh wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Tahun 2021, kantor wilayah meloloskan 5 satuan kerja dan sampai pada penilaian internal tersisa 2, dan dari 2 satuan kerja 1 WBK diperoleh tahun 2021 yang diperoleh langsung oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak. Kita beri aplaus untuk dia. Dan ini kepada Ombudsman kami memberikan catatan khusus karena dia memiliki sarana prasarana yang tidak representatif dari kantor imigrasi yang lain. Tapi dengan kemampuan kepemimpinan Kakanimnya, dengan komitmen semua ASN yang ada di Kanim Biak, 2021 Kanim Biak berhasil memperoleh WBK. Secara nasional tadi kita sudah mendengar bahwa di tahun 2021 sekalipun pandemi, Kementerian Hukum dan HAM meraih 13 penghargaan dalam berbagai kategori yang diberikan. Dan ini memberikan sebuah catatan prestasi yang terbaik. Dan khusus kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, di tahun 2021 kita meraih 2 penghargaan secara nasional. Yang pertama, kantor imigrasi kelas 2 TP Merauke menjadi UPT berbasis pelayanan publik hak asasi manusia, dan kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak yang memperoleh WBK. Saya selaku Kakanil menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk capaian yang sudah diperoleh. Dan untuk 2022 saya menargetkan 5 UPT harus masuk. 2 UPT yang meraih WBK harus mampu berproses dan mendapat pendampingan untuk meraih WBBM. Dan UPT yang lain akan kita pacu untuk bergerak
meraih WBK di tahun 2022. Semua ini bermula dari komitmen kita tadi yang akan kita lakukan dan kita kerjakan secara bersama-sama dan harus memberikan kepastian. Dalam deklarasi janji kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, Bapak Menteri Hukum dan HAM juga melonsing satu inovasi baru di jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang disebut dengan POP-HC, POP Hak Cipta. Dan kita melihat ratingnya dalam beberapa minggu ini dengan tahun Hak Cipta ditetapkan tahun 2022 dengan inovasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Cipta sekarang bersaing dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam pelayanan badan hukum, di mana di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan AHU Online itu pelayanan publik tercepat 7 menit. Dan untuk pendaftaran hak cipta saat ini dengan POP-HC itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu 5-10 menit. Nah, proses ini yang akan kita lakukan dan kita kerjakan sehingga pada kesempatan saat ini saya hendak menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah Provinsi Papua, Bapak Asisten dan juga Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM yang telah membantu kami bekerja sama di tahun 2021. Kita sudah mengeluarkan kurang lebih 60 sertifikat hak cipta dan 27 sertifikat merek yang sudah kita serahkan, dan hari ini ada 3 saudara kita yang akan menerima. Saudara Albert Runaweri sebagai pencipta lagu, dari jumlah lagu yang dimasukkan itu kurang lebih ada 13 sertifikat, sebentar akan diterima langsung. Dan Bapak Sorsawi dari batik yang punya masyarakat asli Port Numbai, itu ada 1 yang kita baru proses kemarin, malamnya sertifikatnya sudah dikeluarkan, dan juga salah satu Ibu Ongge. Kami berharap nanti akan diserahkan langsung oleh Bapak Asisten 1. Yang kedua, bahwa untuk memenuhi amanat Undang-Undang nomor 15/2019 untuk membantu pemerintah daerah dalam proses harmonisasi peraturan daerah, di tahun 2021 Bapak Asisten kita sudah melakukan harmonisasi 54 peraturan daerah di tingkat kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Sehingga asistensi ini akan terus kita lakukan bekerja sama dengan semua pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan juga DPR untuk mempercepat beberapa regulasi sehingga apa yang menjadi amanat Bapak Presiden tidak terjadi benturan dari sebuah produk peraturan daerah yang dihasilkan, itu bisa diminimalisir dengan tugas-tugas yang lain yang akan kita lakukan dan kita kerjakan secara bersama-sama. Untuk itu, kami Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua akan siap bekerja sama membangun sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak dalam mewujudkan kinerja kantor wilayah lebih pasti, atau Bapak Menteri menegaskan semakin pasti. Jadi ada kata tambah semakin. Nah, berarti ada peningkatan di situ yang kita harus ukur antara output dan outcome harus terpenuhi. Nah, proses ini menjadi hal yang akan kita bangun secara bersama-sama mengawali tahun kinerja di tahun 2022. Kita berdoa semoga di tengah tantangan negara berkaitan dengan pandemi COVID-19, khususnya berkaitan dengan Omikron, kita masih tetap aman dan terlindungi dan diberikan kekuatan kesehatan untuk dapat bekerja dan meraih prestasi yang terbaik dalam membangun bangsa dan negara, teristimewa membangun tanah Papua yang kita cintai dan kita banggakan. Demikian sambutan yang kami sampaikan di saat ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk kehadiran kita sekalian untuk memenuhi undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam deklarasi janji kinerja di hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian.